Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Rania Anindya-Sari dengan NIM G00240035 dari kelompok K6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi praktikum yang kedua. Mulai. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di suatu restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestif superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, mari kita mulai dari kavitas oris atau mulut. Oke, kavitas oris sendiri ini dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis. Arcus dentalis superior dan inferior. Menjadi vestibulum oris yaitu di luar gigi dan kavitas oris propria di dalam gigi. Nah, membuka keluarnya itu melalui rima oris atau lubang oleh labium superius dan inferius. Dan ke dalamnya itu membuka ke orofaring itu melalui isthmus falcium, yaitu setinggi vertebrae cervicalis 2. Untuk batas-batas dari kavitas oris sendiri itu atapnya itu ada palatum durum dan palatum mole itu yang sangat suka disinggung, yaitu durum itu tuh yang kasar dan mole itu yang lebih halus. Lalu di dasar ada diafragma oris serta lidah, dan yang di lateral ada corpus adiposum buccae processus serta processus alveolaris manibulae et maxillae. Nah, untuk di anterior tadi itu yang bagian depan yang membuka keluar itu rima oris, dan posterior itu yang membuka ke orofaring itu isi isthmus falcium. Nah, untuk batas-batas dari vestibulum oris sendiri itu anterolateralnya itu ada labium superius et inferius oris serta corpus adiposum buccae. Nah, untuk di superiornya itu di atasnya itu ada lipatan membran mukosa. Lalu di dorsalnya ada processus alveolaris maxillae et mandibulae itu untuk penempatan gigi. Dan untuk inferiornya ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris. Lalu untuk kavitas oris proprianya, batas-batasnya di anterolateral ada processus alveolaris juga, maxillae dan mandibulae itu yang penempatan gigi. Di superiornya ada palatum durum dan palatum mole, seperti batas atap dari mulut itu sendiri. Di basisnya ada diafragma oris, seperti batas dasar dari kavitas oris, dan yang di posterior ada isthmus falcium. Oke, nah ini merupakan palatum. Nah, palatum ini merupakan atap dari sebuah kavitas oris. Nah, palatum ini seperti yang sudah disinggung itu terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Nah, untuk palatum durum itu 2/3 dari anteriornya itu terdiri dari processus palatinus ossis maxillaris. Nah, untuk yang sepertiga posteriornya itu terdiri dari lamina horizontalis ossis palatini. Nah, untuk palatum mole itu terdiri dari otot yang gampangnya itu dikenal dengan telepup. Oke. Telepup ini yang pertama T-nya itu tensor veli palatini. Yang L levator veli palatini. Yang pup itu adalah palatopharyngeus, U-nya uvulae, dan yang P yang terakhir palatoglossus. Oke. Ini adalah untuk gambar lebih lanjutnya juga. Oke, mungkin untuk neurofas dari palatum sendiri itu ada palatina mayor, foramen palatina mayor yang akan dilalui oleh AVN palatina mayor.
Lalu ada foramen palatina minor yang akan dilalui oleh AVN palatina minor serta fossa incisivum. Nah, fossa incisivum ini akan dilalui oleh arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Ini merupakan arteri dan vena dari cavitas oris. Kita akan lanjut ke sublingual. Maaf. Nah, untuk lingua sendiri itu ada dua pars postsulcalis linguae dan pars presulcalis linguae. Nah, kenapa dibilang presulcalis linguae dan postsulcalis linguae? Karena akan dibatasi oleh sulcus terminalis. Lalu terdapat beberapa struktur pada lingua, yaitu terdapat di pars presulcalis linguae terdapat beberapa papila, yaitu papila filiformis, itu dari depan, itu merupakan filiformis yang paling kecil-kecil, terus ujung saraf eferen, terus papila ini tuh mengalami keratinisasi, terus tidak terdapat taste bud. Untuk yang kedua ada papila fungiformis. Ini tuh berwarna merah dan mengandung Collicus gustatorius. Lalu terdapat papila volitae, itu merupakan paling sebelah belakang dan samping, itu merupakan papila foliatae. Lalu yang paling belakang ada papila phalatae. Nah, papila phalatae ini itu juga dikenal dengan circumvallatae. Itu merupakan papila yang terbesar, tapi jumlahnya hanya 8 sampai 12. Dan tersusun dalam deretan bentuk V dari dalam. Oke. Untuk di pars postsulcalis linguae terdapat foramen secum linguae dan radix linguae, ada tonsil, lalu ada plica glossoepiglottica mediana yang merupakan bagian garis di tengah, lalu ada plica glossoepiglottica lateralis di bagian samping, dan di tengah-tengahnya itu ada vallecula epiglotica. Vallecula ini merupakan cekungan di antara kedua plika yang telah disebuti tadi. Nah, vallecula ini menjadi tempat di mana benda tumpul berada yang tertelan. Oke. Lalu sulcus terminalis yang sempat disebut tadi merupakan batas antara korpus dan radix. Nah, di tengah dari sulcus terminalis ini terdapat foramen secum namanya di tengah. Oke, kita akan berlanjut ke gigi. Oke. Oh maaf, ini bukan gigi, ini fasies inferior dari lingua. Nah, ini merupakan muara-muara dari glandula. Nah, ada glandula sublingualis, submandibuloris, dan parotis. Nah, untuk yang sublingualis terdapat di plica sublingualis, terdapat di bawah. Di sini dapat terlihat ada plica sublingualis, lalu ada muara submandibularis, itu ada di caruncula sublingualis yang terdapat di sekitar di frenulum linguae juga. Nah, yang terakhir ada muara parotis, glandula parotis yang terdapat di papilla parotis. Gitu. Oke. Lalu
terdapat otot-otot atau musculi linguae. Yang kedua otot ekstrinsik dan intrinsik itu diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus. Oke. Nah, ini merupakan otot ekstrinsiknya, yaitu GHSP, yaitu genioglossus, hyoglossus, styloglossus, serta palatoglossus. Nah, untuk otot intrinsiknya itu LLTV, yaitu musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus linguae, dan verticalis linguae. Ini merupakan vaskularisasi dari lingua itu sendiri. Terdapat arterinya, ada arteri lingualis, ada ramus tonsillaris arteri facialis, dan ada arteri pharyngeus ascendens. Untuk venanya ada vena lingualis dorsalis, vena profunda, dan vena profunda lingualis. Oke. Lalu kita akan bergerak ke gigi atau dentes. Dentes ini dentes ini tuh ada dentes incisivi atau gigi seri, lalu ada dentes caninus atau gigi taring, ada dentes premoral, adanya pada dentes permanen aja atau tidak ada di bayi. Lalu ada dentes molar atau gigi molar atau gigi Graham. Singkat saja. Lalu kita bisa bergerak ke orofaring. Nah, orofaring ini faring itu sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, orofaring ini membentang tinggi itu setinggi vertebrae cervicalis 2-3. Nah, orofaring ini juga berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus falcium, seperti yang sudah dibilang pada slide pertama tadi. Nah, di sini ada tonsila, ada annulus Waldeyer. Nah, di bagian kranial ada tonsila pharyngealis, di lateral ada tonsila palatina, di caudal ada tonsila lingualis, dan terdapat tonsila tubal. Oke. Kita akan berlanjut ke esophagus. Nah, esophagus sendiri memiliki 3 pars. Pars cervicalis, thoracalis, dan abdominalis. Untuk cervicalis sendiri itu setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracica 1. Untuk thoracalis ada vertebrae thoracica 1 sampai 10 dan abdominalis vertebrae thoracica 10 sampai 11. Nah, untuk letak esophagus sendiri itu terdapat di posterior atau belakang trakea. Oke, lalu esophagus sendiri itu terdapat penyempitan, yaitu angustia. Nah, angustia ini juga terbagi menjadi 3, ada angustia superior, media, dan inferior. Untuk angustia superior itu terdapat pada vertebrae cervicalis 6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Nah, untuk angustia media itu terdapat penyempitan pada vertebrae thoracica 4 dan 5. Nah, letaknya itu di tempat arcus aorta dan penyilangan dari bronchus primarius dexter. Yang terakhir, itu ada angustia inferior yang menyempit pada vertebrae thoracica 10 saat melalui hiatus esophagus. Oke, lalu ini untuk neurovaskularisasinya. Untuk arterinya sendiri terdapat sepertiga superiornya itu ada ramus esophagealis arteri thyroidea inferior. Untuk sepertiga medianya terdapat aorta descendens thoracica yang merupakan yang akan bercabang jadi arteriae bronchiales dextra et sinistra. Dan yang sepertiga inferiornya itu merupakan arteri gastrika sinistra. Nah, untuk venanya sepertiga superiornya itu akan menjadi vena
Steroidea inferior, sepertiga medianya akan menjadi vena azygos dan sepertiga inferiornya vena gastrica sinistra. Nah, ini merupakan plexus atau inervasi dari esofagus, yaitu parasimpatisnya adalah nervus vagus dan simpatisnya adalah truncus sympathicus dari nervus panicus maius. Oke, bagian organ terakhir kita akan menuju ke gaster. Maaf. Oke, untuk gaster sendiri, itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat fundus gastricum, yaitu merupakan bagian seperti kubah. Lalu ada pars cardiaca. Pars cardiaca merupakan tempat masuknya atau pintu, seperti pintu masuknya ke lambung. Lalu ada pars pylorica, merupakan bagian yang lebih bawah. Lalu ada ada corpus gastricum. Nah, untuk corpus gastricum ini memiliki rugae atau plica gastrica. Nah, untuk pars pylorica sendiri itu terbagi dua, yaitu terdapat antrum dan canalis pyloricum. Oke, nah di corpus gastricum ini itu tuh terdiri dari 2 curvatura, yaitu curvatura mayor dan minor. Yang mayor itu di bagian bawah ini, posterior, dan minor yang di sini. Lalu terdapat pintu masuknya makanan, yaitu orificium cardiacum setinggi VTH 11 dan orificium pyloricum setinggi vertebrae lumbalis nomor 1. Oke, lalu ini yang terdapat arteri-arteri, dan pada gaster terdapat arteri gastrica posterior, arteri gastrica sinistra, arteri gastromentalis sinistra, arteri gastromentalis dextra, lalu ada arteri gastrica dextra juga. Ini dapat dilihat pada gambarnya, itu sudah terlihat. Lalu di venanya juga ada vena gastrica sinistra, vena gastrica dextra, lalu ada vena gastromentalis sinistra dan vena gastromentalis dextra. Untuk namanya mirip antara arteri dan venanya. Oke, lalu untuk inervasinya itu untuk parasimpatisnya sama seperti esofagus, ada nervus vagus. Untuk simpatisnya tuh ada truncus sympathicus, nervus panicus maius, plexus coeliacus. Oke. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sphincter. Nah, di gaster itu di pars cardiacanya terdapat gastroesophageal sphincter atau les, itu yang semacam otot yang membuka saat makanan tuh memasuk ke lambung. Dan itu memiliki fungsi agar makanannya itu tidak naik ke esofagus. Nah, di pars pylorica itu terdapat sphincter pyloricum. Itu akan melanjutkan kimus atau makanan di gaster lanjut ke duodenum. Nah, kalau misalnya asam lambung bocor di sphincter les di gastroesophageal sphincter, itu akan menyebabkan penyakit bernama GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambungnya akan masuk ke esofagus dan akan menjadi GERD. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.